Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, "Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka." Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan, dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu, aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu jalan dan perintah Allah. Renungan hari ini berjudul Meneruskan Kebenaran, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, karena tidak mampu bertemu langsung para cucu dengan risiko terinfeksi, banyak kakek nenek mencari cara baru agar tetap terhubung selama pandemi COVID-19. Survei terbaru menunjukkan banyak kakek nenek mulai belajar mengirimkan pesan teks dan membuka akun media sosial untuk menjaga relasi yang berharga dengan cucu-cucu mereka. Sebagian bahkan beribadah bersama keluarga besar melalui panggilan video. Salah satu cara terindah yang dapat dilakukan orang tua dan kakek nenek untuk mempengaruhi cucu-cucu mereka adalah dengan meneruskan kebenaran Alkitab. Dalam Ulangan pasal yang keempat, Musa memerintahkan umat Allah agar tidak melupakan hal-hal yang dilihat oleh mereka tentang Allah, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatan mereka. Musa melanjutkan dengan berkata bahwa meneruskan hal-hal itu kepada generasi-generasi mendatang akan memampukan mereka belajar takut kepada Allah dan hidup seturut dengan kebenarannya di tanah yang diberikannya kepada mereka. Hubungan dengan keluarga dan sahabat yang diberikan Allah kepada kita memang dimaksudkan untuk kita nikmati. Menurut rancangan Allah, relasi-relasi itu juga dimaksudkan sebagai saluran untuk membagikan hikmat-Nya dari satu generasi ke generasi berikutnya, mendidik mereka dalam kebenaran, dan memperlengkapi mereka untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika kita membagikan kebenaran dan karya Allah dalam hidup kita kepada generasi mendatang, entah itu melalui pesan teks, panggilan telepon, video, atau percakapan tatap muka, kita memperlengkapi mereka untuk menyaksikan dan menikmati karyanya dalam hidup mereka sendiri. Sahabat ODB, siapa yang pernah meneruskan kebenaran Allah kepada Anda? Lalu kepada siapa Anda dapat membagikan kebenarannya melalui pesan singkat, tulisan tangan, atau percakapan tatap muka? Terima kasih Allah atas warisan iman
yang telah Engkau teruskan kepadaku. Mampukanlah aku untuk membagikan warisan tersebut kepada orang lain dengan penuh kasih. Our daily bread.